Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat, Ibu. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir? Sisil. Kenapa? Siapa? Sakit, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mungkin salah satu bisa memimpin doa. Saya, Bu. Ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Tian. Sama-sama, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, biar semangat, kita bermain game sebentar yuk. Anak-anak bisa berdiri. Oke, gamenya itu namanya Simon berkata. Apakah ada yang tahu? Apa? Simon berkata. Simon nama adik saya. Berkata. Ya, Nggak tahu, Bu. belum ya. Jadi kalau Simon berkata, angkat tanganmu. Jadi nanti kalian angkat tangan. Dua-duanya. Iya. Terus kalau Simon berkata, angkat satu kakimu. Kalian angkat satu. Oke, kita mulai ya. Simon berkata, angkat satu tanganmu. Turunkan tanganmu. Tadi. Berkata. Kita ulangi sekali lagi ya. Iya. Simon berkata, pegang kupingmu. Satu, dua. Terserah. Simon berkata, pegang pundak teman. Teruskan tangannya. Ya. Maju. Bisa ya. Jangan bisa turunkan. Bisa sedikit juga ya. Terima kasih, Bu. Kita duduk. Pembelajaran hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Balap. Ya, Bu, balap. Kemarin sudah belajar tentang balok ya. Untuk sekarang ini kita akan belajar tentang bangun ruang prisma segitiga. Nah, kira-kira apa yang kalian pikirkan tentang prisma? Tumpeng. Ada yang lain? Segitiga. Masih asing ya? Iya. Istilah prisma itu. Nah, hari ini kita akan belajar apa itu prisma. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemui benda-benda yang ada di gambar. Ada yang suka makan Hello Panda? Saya. Saya. Hello Panda itu untuk tutupnya itu bentuknya ini ya. Ada yang tahu ini bentuk bangun datar apa? Segi enam. Ya, segi enam ya. Terus berikutnya ada gambar tenda. Ini loh ini. Iya. Oh. Itu bentuknya apa? Segitiga. Ya, segitiga ya. Segi empat ya. Itu ya itu loh, yang depannya. Oh, Itu kan bentuknya segitiga. iya. Terus ada lagi gambar almari. Terus ada juga kotak
tisu. Nah, dari kalian melihat gambar ini, ada yang tahu nggak apa yang bisa kalian simpulkan? Tidak tahu Ibu. Nggak tahu ya? Iya. Oke, dari tenda. Tenda itu kan bentuknya segitiga, terus ada gini, gini ya, terus ada kotak. Ada juga gambar wadah makanan di lavender. Nah, kalau begini kira-kira apa ya hubungannya dari ketiga gambar ini? Mereka semua bangun ruang. Ya, betul, bangun ruang. Ada lagi? Kalau ini ada apanya ini? Ya, tutup ya, tutup bangunnya sama yang di bawah itu biasanya juga kita disebut sisi alasnya ya. Ini juga sama kan? Ini bisa kita sebut sisi tutupnya. Ini juga bisa. Nah, dari gambar tersebut kita dapat mengetahui apa itu prisma. Salah satu boleh membacakan. Saya Silakan di sini. dari benda-benda yang dapat kita temui di sekitar kita seperti bentuk kemasan makanan Hello Panda, bentuk tenda, rautan, kotak tisu, almari, kita dapat mengetahui persamaan benda tersebut memiliki dua sisi sejajar dengan bentuk dan ukuran sama serta sisi tegak yang sama. Maka kita peroleh prisma merupakan bangun ruang yang memiliki sepasang sisi berbentuk segi N yang kongruen dan sejajar, dan sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, dari gambar tadi kita tuh bisa tahu ada dua sisi yang sama dan kongruen, itu ya. Terus sisi tegaknya itu yang ini. Nah, pada prisma sisi tegaknya itu dapat berubah persegi panjang atau persegi. Gitu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Maaf Bu, kongruen itu apa ya Bu? Oh, kongruen itu sama, bentuknya sama dan ukurannya sama. Misalnya ini loh, tadi kan ada dua sisi yang kongruen. Nah, ini bentuk dari sisi yang sebelah sini dengan sisi segitiga yang ini itu bentuknya dan ukurannya sama. Gitu. Oke, ada Segi N itu apa itu? Berbentuk segi N. Oke, segi N. Tadi kalau bentuknya begini, ini namanya apa? Segitiga. Oke, segitiga ya. Kalau bentuknya begini, namanya apa? Empat. Segi empat. empat. Kalau ini, 6. ya segi 6. Terus kalau misalnya ini segi 5 ya. Jadi kan ini ada segi 3, segi 4, segi 5, segi 6. Nah, segi N itu berarti segi
sisinya sebanyak n. Begitu, apakah paham? Paham ya Bu. Bisa kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita belajar unsur dan sifat prisma. Untuk unsur, kemarin kan kita sudah belajar tentang ciri-ciri dari balok. Nah, itu sama aja jadi unsur prisma. Ada yang bisa sebutkan unsur-unsur prisma? Itu seperti bagian-bagian pada prisma. Tusuk, ya tusuk. Apalagi? Titik. Titik apa? Ya, titik sudut. Terus? Ada lagi? Sisi. Ya, sisi dulu ya. Terus untuk sifat, nah sifat kita belajar tentang ini kita dulu. Bisa sampai mana? Kalian bisa tuliskan ya unsur yang sudah kalian sebutkan tadi di lembar kerjanya. Kamu nggak punya teman. Kenapa ini ya? Nyanyi gak malu. Mau ngomong kami mau berkelompok, ngomong kamu. Ingat pulang sekolah. Bukan namanya. Kami ikut juga ya. Ini kamu terus terus tanam kami kecil loh. Apakah sudah? Bu, ini dia nggak mau kerja sama Bu. Saya menyendiri ya. Iya. Apa tuh? Sisi tusuk apa ya? Terus Tusuk aku di mana ya? Sudut Sudut. juga. Nggak tahu. Kayaknya itu, kayaknya bisa. Banyak bentuknya. Terus untuk yang kedua itu sifat prisma segitiga. Ada yang tahu prisma segitiga bentuknya seperti apa? Segitiga. Ya, segitiga. Bentuknya seperti ini ya, yang lebih jelasnya. Ini bisa kita panggil sisi tutupnya, yang ini alasnya. Bentuk sampingnya segitiga. Oke, ada paham? Terus ini sisi tegaknya. Alasnya segi 4, tutup dan atas Segi 4. segitiga. Segi 4. Kita belajarnya tentang prisma segitiga. Oh. Oke, kalian bisa tuliskan sifat dari prisma segitiga. Sudut, sisi, tusuk. Sudah? Ada yang sudah? Boleh disebutkan, Sisil? Tutup dan alas berbentuk segitiga. Terus apa lagi? Tahu lagi. Belum dapat lagi udah terus Ada yang lain? Sifat kayak dia bisa marah. Dan begitu sifat prismanya. Dan sifat itu yang bisa main. Ada lagi yang menemukan sifat dari prisma segitiga segitiga. selain alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Tadi sudah disebutkan loh. Dindingnya persegi. Dinding segi. Segi pandang. Seperti itu. Ya, kayaknya dinding. Bukan selimut ya, itu namanya sisi tegak. Oh iya. Kalau dia tidur apa juga dikatakan sisi tegak? Sisi tidur. Sisi baru emang. Nggak salah. Sisi tegak lurus. Berbentuk apa tegaknya apa tuh? Sisi panjang ya. Karena ini horizontal vertikal.
Ada sisi tegak. Gimana tegak? Sisi tegak atau sisi timbul. Baru dua itu. Kalau rusuknya ada berapa? Tegak ini. Sembilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 ya. Kalau sisinya 5. Ya, betul 5 ya. 9 apa tadi? Sisinya berapa? Sudah selesai? Sudah. Ya. Jadi tadi itu merupakan unsur dan sifat dari prisma segitiga. Oke, selanjutnya adalah volume. Ada yang tahu nggak? Kira-kira bagaimana cara mencari volume prisma segitiga? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang volume balok. Ada yang masih ingat? Panjang dikali lebar. Siapa tahu rumus volume balok saya. Gimana volume balok? Apa rumusnya? Panjang dikali lebar dikali lagi tinggi. Oh, panjang kali lebar dan tinggi, Bu. Panjang kali lebar tinggi. Oke, kalau begini, ini kan sebuah balok ya. Kalau digabungkan, Ya. nah kalau sebuah balok itu kita bagi dua. Nah itu tuh bisa menjadi bentuk prisma segitiga. Nah kalau ini satu balok ini rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah kalau prisma bagaimana? Bagi dua. Jadi dua. Ya, Berarti panjang dikali lebar kali tinggi dibagi dua. ya betul ya. Berarti kita bisa peroleh volume prisma adalah panjang kali lebar kali tinggi dibagi dua, atau bisa Setengah. dituliskan, ya betul sekali Sisil, setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Oke nak. Oke, kalau panjang kali lebar kali tinggi itu kan di balok ya. Kalau di segitiga kita bisa tuliskan menjadi setengah. Panjang pada balok itu kan bisa kita ibaratkan sebagai alas. Jadi dikali alasnya kali tingginya tadi, tinggi ini kan sudah jadi segitiga ya. Tingginya, nah tadi kan alas kali tinggi segitiganya, terus dikali tinggi prisma, kali tinggi prisma. Nah, kalau setengah kali alas kali tinggi, ini tuh merupakan rumus apa? Luas segitiga. Nah, luas segitiga. Dari sini kita bisa memperoleh bahwa cara mencari luas volume prisma itu kita mencarinya dengan mencari luas alasnya dikali tinggi prismanya, begitu ya? Iya. Apakah sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham kita bisa mengerjakan soal di lembar kedua.
Yang ini. Ya. Ibu bikin Oh iya. Sudah habis. Oke, belum dah. Oh, ya, sorry. Bapak Sita apakah sudah selesai? 24 kali 20 24 kali 28 40 iya 3 kali 4 24 3 kali 24 24 kali 20 2 kali 24 48 2 sayang berapa 24 jika setiap 1 cm pangkat 3 berat badan adalah 1,2 gram, berapa gram berat dalam satu wadah tersebut? Apakah ada yang sudah selesai? Belum, Ibu. Gimana sih itu? Jadi keseluruhan ini kan jika jatuh saya perlu satu pekerja banyak dengan ini sentimeter per 3 1 sentimeter per 3 iya 1,2 berarti kalau 200 3 sama dengan ini bisa maju menuliskan jawabannya.
Sudah ini? Terima kasih. Oke, jadi anak-anak dari soal ini kita cari dulu volumenya, ketemunya itu 240 cm kubik. Nah, setiap 1 cm kubik wadahnya itu bisa menampung 1,2 gram. Nah, jika volumenya 240, maka tinggal dikali 1,2 gram. Nah, hasilnya adalah 288 gram. Jadi satu wadah coklat ini isinya itu 288 gram. Gitu ya. Lalu untuk soal berikutnya ini bisa jadi latihan di rumah ya. Ya Ibu. Karena waktu sudah selesai, mungkin Ibu akhiri sampai di sini. Mungkin salah satu dapat memimpin doa. Tidak? Baik Ibu. Mari teman-teman kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Sampai Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Soalnya silakan dikerjakan. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Serina, gimana pesannya, evaluasinya? Pertama dikasih Pak. Terus tadi pas volume nanti cara jelasinnya mau gimana gitu. Yang mana bagian? Yang jelasin volume Bismanya tadi. Ya sempat bingung mau pilih kata-katanya gitu. Mau jelasinnya gimana? Tapi tidak tahu. Gimana? Akhirnya kok? Kamu ingat atau gimana? Maksudnya kata-katanya kayak apa ya? Berhenti dulu gitu loh, Pak. Buat mikir terus ya gitu langsung gitu. Berhenti dulu, mikir sebentar. Iya. Ya tidak apa-apa. Kalau ngajar bingung berhenti bentar ya nggak apa. Terus apa lagi? Berikut kata-katanya. Mindful. Tadi ada yang nanya kongruen di N itu kenapa kira-kira? Mungkin itu materi atau kelas kemudahan. Atau definisi untuk anak SD sama SMP itu sama nggak kira-kira? Artinya sama ya? Sama. Jadi di matematik itu definisi formal ada sama, tapi dalam hal pembelajarannya nggak beda ya katanya. Karena anak SD itu kan cenderung masih benda-benda konkret gitu. Jadi anak SD memahami sampai segi N itu kadang belum tentu ya semua bisa sih. Dia masih konkret aja sih. Tadi kan kamu coba definisi yang apa secara umum. Kongruen itu apa tuh sebenarnya? Kalau bahasa paling sederhananya kongruen. Dua buah benda dikatakan kongruen kalau diperagakan itu gimana? Benda itu bisa diapain? Dua buah segitiga itu kongruen. Kalau itu dibikin bendanya ya entah pakai karton, pakai triplek gitu ya. Kongruen itu artinya apa? Dua benda itu dapat apa? Geometrimu terlalu tinggi kok. Sampai
liburan malah tidak nambah lemak gitu. Kamu punya 2 karton segitiga gitu ya. Membuktikan kongruennya gimana? Memahami kongruen itu kalau 2 benda itu bisa diapain? Diimpitkan dan apa impitannya? Sama. Harus menutup persis gitu ya, nggak ada yang tersisa. Kan konsep kongruen yang hands on ya istilahnya, main-main kan seperti itu kan. Nah masalahnya kalau gambar-gambarnya kan lebih tinggi kan cuma tinggal gambar kan, nggak mesti. Atau misalnya kalau itu sebidang lahan, kebun itu kan nggak bisa diimpitkan juga. Ya kan? Kalau nggak bisa diimpitkan ya baru problem itu, nanti ada sisi sudut sisi ya untuk meyakini bahwa itu. Kalau misalnya digambar, nah kemudian dibelat itu coba yang dibelat, dijiplak ya, pakai kertas, nah itu bisa diimpitkan. Istilah kongruen itu kalau secara pemahaman benda konkretnya itu bisa diimpitkan. Jadi kalau anak SD itu cenderung masih konkret ya, sesuai dengan tahap perkembangan berpikirnya. Oke, kemudian tadi kamu udah bawa benda peraga juga ya, bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Semalaman nggak tidur? Kecil ya, tapi nggak bawa coklat jengguan. Bawa coklat jengguan menarik loh anak-anaknya lagi. Di sini. Oke, tadi kan juga masih jelaskan latihan ya. Jadi kalau latihan ya sebenarnya ikut pemantau ya. Tadi kamu awalnya nonton tapi dan pemantau juga. Oke, saya kira itu untuk sharingan. Kita beri applause. Masih ada 3 besok untuk SD, Eriko, Pusapa.